Ya, kembalikan baliku padaku. Nah, untuk membahas mengenai topik ini secara lebih mendalam, pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang langsung bersama dengan Gubernur Bali, ada Bapak Iwayan Koster yang nanti akan bergabung bersama kita dan juga sudah hadir seorang budayawan Perancis yang menetap di Bali, ada Bapak Jong Siang Kote. Selamat siang, Pak Kote. Ya, selamat siang, di sini hampir sore. Ya, Wah, bahasa Indonesianya lancar ya? sudah berapa lama memangnya tinggal di Bali? Ya, sudah beberapa puluh tahun ya. Oke. Sudah lancar berbahasa Indonesia. Oke, karena sudah beberapa puluh tahun tinggal di Bali, artinya juga menyaksikan apa-apa saja dan bagaimana dinamika para wisatawan yang berkunjung di Bali ya Pak Kuta. Nah, kalau Pak Kuta sendiri melihat perubahan yang terjadi, ini ada apa sebenarnya? Kalau saya sebenarnya ya, saya merasa bahwa sikap orang bule dahulu lebih parah daripada sekarang ini ya. Oke. Drug, pesta, seks, lebih banyak dulu kala daripada sekarang ya. Cuma sekarang ada fenomena wisatawan yang datang di dalam jumlah yang besar dari negara yang baru menyumbangkan wisatawan, terutama Rusia dan dalam batasan tertentu Ukraina ya. Mereka tidak biasa dengan perilaku lintas bangsa. Tetapi lebih jauh dari ini, saya melihat terutama fenomena medsos itu sendiri, yaitu terdapat peristiwa-peristiwa kecil yang seolah-olah dijadikan satu, ditunggalkan dan ditampilkan seolah-olah jadi dalam waktu dekat di medsos. Apalagi itu dimainkan oleh orang yang berada di medsos yang mempunyai kepentingan politik yang ingin dipilih ke depan. Di luar itu harus kita sadari bahwa memang adanya pengetatan dari peraturan bisa difahami. Bukan hanya di Bali tapi di seluruh dunia. Banyak tempat di dunia yang mulai dirusak oleh perilaku wisatawan. Kota Cusco misalnya di Peru, sekarang ini ditutup untuk wisatawan. Ada permintaan serupa di Venezia, di Barcelona, dan juga di Paris. Jelas, wisatawan-wisatawan harus digiring, harus diberi batasan. Wisatawan luar maupun wisatawan di dalam negeri. Ada fenomena pendidikan lintas bangsa yang harus lebih ditekankan pada hemat saya. Oke. Pak, tadi Anda mengatakan kalau dulu nampaknya lebih parah daripada situasi Bali saat ini. Apa yang kemudian berubah sehingga pada akhirnya Anda melihat saat ini nampaknya jauh lebih baik, Pak? Ya, begini, sudah jelas bahwa dari sudut drag, tidak seperti dahulu kala ya. Itu lalu lintas drag, hemat saya tidak dengar adanya di sekitar saya, meskipun saya tidak hidup di daerah pantai ya. Dari situ jauh lebih baik. Adapun fenomena pedofilia yang dulu cukup marak juga kita tidak dengar. Itu orang lokal sudah lebih luas itu terhadap pengaruh luar yang negatif ya. Oke. Pak Kuta, artinya begini, yang berbeda apakah karena perilaku media sosial yang kemudian mengangkat mengenai peristiwa-peristiwa ulah para wisatawan mancanegara, atau memang perilaku wisatawan mancanegaranya ini yang semakin berani? Bagaimana Pak Kuta melihatnya? Ya, ada kedua fenomena ya. Hemat saya memang media sosial itu memainkan peran yang pokok di dalam hal ini ya. Karena dahulu kala peristiwa seperti yang kita saksikan sekarang juga terjadi yang serupa. Cuman orang pada waktu itu tidak mempunyai handphone, artinya tidak bisa memfilmkan peristiwa seperti itu ya. Dan karena itu memang muncul sekaligus sejak kira-kira 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu menariknya, yang pertama dijadikan sasaran adalah wisatawan Rusia. Karena memang orang Rusia lebih sulit untuk membayar
kamar di hotel karena bank mereka diblokir. Dan karena mereka juga tidak biasa dengan perilaku lintas bangsa ya. Apakah itu mereka dijadikan sasaran karena ada permainan dari lawan politiknya di Eropa? Saya tidak tahu. Tapi kemudian yang dijadikan sasaran media sosial memang orang turis-turis pada umumnya. Mereka jadi sasaran tapi juga bukan tanpa alasan dalam batasan tertentu. Cuman memang media sosial menjadikan seolah-olah terjadi dalam waktu yang beberapa hari. Sedangkan terjadi dalam rentang waktu 1 tahun, 2 tahun atau apa gitu ya. Artinya jangan kita dipermainkan oleh media sosial. Oke, baik. Pak Kuta juga bergabung. Tidak sedramatis itu. Ya, baik. Tidak Pak Kuta, sedramatis itu ya. Ya, siang hari ini juga bergabung bersama kita ada Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster. Selamat siang Pak Gubernur, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat siang Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gubernur. Pak Gubernur, surat edaran nomor 4 tahun 2023 baru saja di launching, sudah berlaku 31 Mei. Apa yang melatar belakangi kemudian Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran ini? Terutama sekali adalah adanya kejadian dalam beberapa bulan terakhir ini sejak bulan Februari atau tepatnya mulai awal 2023. Perilaku para wisatawan mancanegara itu yang tidak sepantasnya dilakukan di daerah yang menjadi destinasi wisata utama dunia, apalagi Bali yang sangat kuat memegang teguh adat istiadat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokalnya. Jadi ada tindakan-tindakan diantaranya misalnya perilaku buruk wisatawan yang melawan petugas kepolisian, melawan pecalang. Kalau warga mah udah nggak dianggap, gitu. Polisi saja dilawan. Begitu juga ada wisatawan yang melanggar aturan lalu lintas seenaknya. Ini sebenarnya saya mau menayangkan slide ini kepada masyarakat sehingga bisa dilihat kejadian-kejadian yang betul-betul membuat Bali ini menjadi tidak nyaman. Ada tindakan ugal-ugalan wisatawan di jalan, kemudian mengganti plat nomor, kemudian juga tidak memakai helm, melanggar lampu lalu lintas, kemudian juga telanjang di puncak gunung, kemudian juga berpakaian yang seronok, dan bahkan ada yang tidak berbusana, ada yang bugil tapi ternyata setelah diselidiki orangnya kena gangguan jiwa. Nah kemudian juga masuk ke wilayah tempat suci yang dilaksanakan dengan cara berpakaian tidak sopan dan tidak melakukan persembahyangan. Jadi hanya masuk begitu saja. Dan saya kira ini sesuatu yang sangat buruk. Selain itu juga ada sejumlah wisatawan yang melakukan aktivitas ilegal yang tidak sesuai dengan izin visanya. Di antaranya dia menjadi guide, kemudian menjadi fotografer, kemudian menyewakan sepeda motor. Ini lebih gila lagi nih. Kemudian juga buka usaha latihan yoga. Itu. Kemudian juga ada yang memiliki KTP di Denpasar dan di Badung, meskipun sudah dilakukan penindakan dengan tegas. Nah, kejadian-kejadian inilah yang membuat saya sebagai gubernur untuk menata pariwisata Bali ini secara komprehensif, yang sebenarnya kami rancang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan juga peraturan gubernur mengenai tata kelola pariwisata Bali dari hulu sampai hilir. Memang sedianya kami akan berlakukan untuk mewujudkan
pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat agar makin kokoh untuk menjaga kepariwisataan Bali, sekaligus meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain di dunia. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, pariwisata Bali sempat mengalami keterpurukan selama 2 tahun lebih. Dari tahun 2020, 2021 baru mulai pulih, merangkak pada bulan April tahun 2022. Dan karena selama 2 tahun lebih mengalami keterpurukan pariwisata Bali, setelah pandemi COVID-19 dilakukan kebijakan percepatan pemulihan pariwisata Bali, sekaligus juga percepatan pemulihan perekonomian Bali. Itulah sebabnya dalam rangka pemulihan pariwisata ini agar berlangsung lebih cepat, dilakukan kebijakan diantaranya adalah untuk mempermudah wisatawan mancanegara masuk ke Bali, berlaku kebijakan visa on arrival yang sekarang ini sudah diberikan kepada 92 negara. Kemudian juga meningkatnya jumlah maskapai yang terbang langsung ke Bali. Sekarang ini sudah 36 maskapai, dan penumpang yang datang ke Bali ini antara 13.000 sampai 15.000 orang per hari. Baik. Tingkat hunian hotel itu sekarang sudah mencapai 65% rata-rata dan sudah mendekati situasi normal sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Dan Baik, ekonomi Bali juga sudah membaik. Pada triwulan 1 sudah tumbuh 6% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, Pak Dan Gubernur. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekarang ini Pak sampai Gubernur? bulan April sudah mencapai lebih dari 1.400.000 orang. Baik. Demikian, Pak. Ya, baik Pak Gubernur, nanti kita juga ingin mencari tahu laporan lainnya soal khususnya tingkah pola wisatawan mancanegara ini yang cukup meresahkan bersama juga dengan Pak Kuta, tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini, tapi sebelum kita lanjut berbincang kepada dengan Gubernur Bali dan juga budayawan, kami ajak Anda pemirsa untuk mendengarkan suara rakyat warga bicara kali ini. Sudah ada Hijul Akbar mengenai tanggapan dari kenakalan atau perilaku meresahkan yang terjadi di Bali. Hijul, silakan. Ya, Vena, akhir-akhir ini turis asing yang berulah melakukan tindakan yang kurang menyenangkan kerap terjadi di Bali. Seperti contohnya pada bulan Mei kemarin ada yang sempat viral di mana ada 2 orang turis asal Denmark yang melakukan tindak asusila di kawasan Legian Kuta, di mana aksinya tersebut viral di media sosial. Kemudian juga ada dari turis asal Jerman yang membuat onar di pentas tari yang dilakukan di Bali. Kami akan bertanya kepada warga Jakarta ini untuk meminta tanggapannya atas para ulah-ulah dari turis asing ini. Halo, selamat siang. Siang, Mas. Ya. Dengan Mas siapa? Saya Bion, Mas. Mas Bion ini sudah mendengar di mana banyak sekali turis asing yang viral melakukan tindakan yang kurang menyenangkan di Bali. Iya, sempat saya lihat di media sih, Mas. Tanggapannya seperti apa nih, Mas? Ya, kalau menurut saya, tanggapan saya sih gini, Mas. Ini juga sebenarnya dilema ya bagi pemerintah juga. Di satu pihak pemerintah juga membutuhkan turis-turis itu untuk masukan bagi negara, devisa bagi negara. Cuma di satu pihak juga mungkin aturan-aturannya yang kurang tegas mungkin kepada mereka. Jadi mereka kadang-kadang sesukanya sendiri atau bagaimana, dan itu mungkin yang harus perlu diperhatikan sih, Mas. Dari Mas Bion sendiri ada ini gak masukan, harusnya kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah khususnya Pemprov di Bali? Pemprov Bali harus sinergi dengan petugas keamanan ya, Mas. Artinya di satu pihak juga memberikan kayak semacam punishment untuk turis-turis yang mungkin melanggar aturan di sana gitu maksudnya. Walaupun memang kita perlu devisa negara, tapi di satu pihak juga kan pemerintah daerah pasti punya aturan sendiri gitu, Mas. Nah, mungkin itu yang harus dipertegas untuk khususnya untuk turis-turis asing sih. Artinya biarpun bagaimanapun juga media budaya-budaya lokal itu mereka harus hormati. Iya, siap, betul. Iya, betul. Nah, Mas Bion, ini juga ada informasi di mana pihak kepolisian juga akan melarang bagi masyarakat khususnya warga lokal yang memviralkan video-video tersebut. Ini tanggapannya seperti apa nih? Nah, ini juga dilema juga sih, Mas, kalau menurut saya, karena
eh, ketika masyarakat memviralkan dan mungkin ketakutan dari pemerintah sih sebenarnya ketika viral, terus media internasional melihat itu dah takutnya jadi jelek gitu Balinya gitu maksudnya. Jadi sedikit orang yang akan berkunjung gitu ke Bali gitu. Tapi sebenarnya pemerintah nggak perlu takut itu sih. Artinya sinergisitas antara pemerintah dan petugas kepolisian juga memang harus begitu gitu loh Mas. Baik, terima kasih Mas Bion atas tanggapannya. Kami akan tanya juga untuk warga Jakarta lainnya yang ada di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Dengan Mas siapa? Mas Robert. Mas Robert, ini tanggapannya seperti apa nih untuk para ulah turis asing di Bali? Kalau untuk tanggapan saya pribadi ya mungkin tanggapannya mungkin sangat kecewa ya karena kan karena mereka kan mendatangkan devisa negara bagi negara kita, cuman dalam perilaku harusnya dibatasi lah karena kan kita kan berkeliling ke timur ya, hadap timur, jadi mereka harus bisa beradaptasi sama negara kita di sini gitu. Punishment-nya yang cocok seperti apa nih untuk para turis asing yang berulah? Untuk punishment saya mungkin ya pendapat saya mungkin dideportasi lah dari sini langsung iya. Soalnya kan sudah bikin huru-hara di sini, apalagi yang saya lihat terakhir kan yang masalah video telanjang kemarin kan yang di Pura, iya itu aja sih. Baik, terima kasih Mas atas tanggapannya. Ya itu tadi tanggapan dari masyarakat Jakarta atas viralnya ini para turis asing di Bali. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar melaporkan langsung dari Jakarta. Nah, kita kembali bergabung bersama dengan Pak Gubernur. Pak, ini suara dari masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini kurang tegas ya Pak untuk menegakkan aturan. Seperti apa tanggapan Anda Pak? Sebenarnya bukan kurang tegas, sudah sangat tegas sebenarnya. Ya. Hanya saja masih banyak wisatawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka saya memberlakukan kebijakan secara komprehensif apa yang boleh dilakukan selama berada di Bali dan apa yang tidak boleh. Ya. Dengan surat edaran yang diberlakukan mulai tanggal 31 Mei yang lalu, dan ini memang kami jadikan sebagai staging untuk menata pariwisata Bali agar lebih berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Dan kebetulan di tengah-tengah saya sedang melakukan upaya ini, Ibu Megawati Soekarno Putri memberi perhatian yang sangat serius dan beliau menugaskan saya untuk melakukan tindakan tegas untuk menjaga pariwisata Bali ini agar menjadi daerah yang tetap dihormati oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia. Jadi Ibu Mega tidak dalam posisi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan semata, tapi beliau adalah Presiden kelima Republik Indonesia dan beliau sendiri adalah seperempatnya adalah orang Bali, sehingga sangat peduli dan cinta dengan Bali. Dan karena kebetulan saya menjabat sebagai gubernur, saya yang diperintahkan untuk melaksanakan dalam rangka menata pariwisata Bali ini. Sesungguhnya pariwisata itu kewenangan sebagian besar ada di kabupaten kota. Tapi Bali ini adalah wilayah kecil, karena itu saya sebagai gubernur harus bersama-sama dengan Bupati Wali Kota Sebali untuk mengatasi permasalahan ini, untuk menjaga agar pariwisata Bali ini betul-betul terkelola dengan baik, jangan sampai rusak, karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia yang harus kita jaga secara bersama-sama. Karena pariwisata Bali ini memberi kontribusi besar terhadap perekonomian Bali lebih dari 54%. Namun juga jangan karena kita terlalu berharap pada wisatawan, mendatangkan banyak wisatawan, tapi akhirnya Bali ini jadi rusak. Yang pada akhirnya nanti wisatawan itu akan menjadi tidak tertarik, tidak hormat lagi dengan Bali. Itulah sebabnya saya harus melakukan tindakan tegas untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Baik, Pak Songkuta, tindakan tegas yang dinilai perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau Pak Songkuta sendiri menilai, inikah hal yang cukup efektif untuk bisa menahan atau paling tidak memberikan efek jera pada wisatawan mancanegara yang bertingkah pola ada-ada saja begitu Pak Songkuta? Ya, mestinya ketika mereka mendarat di Indonesia, begitu mereka mendarat di Bali, mereka mestinya diberitahu bagaimana bersikap, ya.
dibagi-bagikan selembar tentang apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Itu mestinya dilakukannya. Dan syukurlah akan dilakukan di dalam waktu yang dekat ya. Cuman di lain pihak, jangan kita menganggap bahwa keviralan adalah kenyataan sosial. Itu satu kesalahan dari sudut sosiologis ya. Oke, baik. Artinya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali sudah cukup tepat, dan cukupkah wisatawan mancanegara ini juga punya kesadaran untuk bisa melakukan hal tersebut? Iya, memang pasti ada orang secara perorangan yang akan jadi pemberontak ya. Tapi wisatawan pada umumnya mereka pasti akan patuh ya. Kemungkinan sampai baru-baru ini kemungkinan memang ada orang yang diberikan itu surat tinggal dengan terlalu mudah. Di lain pihak menyangkut wisatawan Rusia, sebagian di antara mereka bukan wisatawan. Mereka adalah pengungsi politik yang menyamar sebagai wisatawan. Mereka tidak ingin dijadikan serdadu di dalam perang Rusia Ukraina ya. Semestinya orang itu ya difahami bagaimana persepsi mereka juga ya. Oke, baik. Oke, Pak Gub, dampak terhadap perekonomian dan juga pariwisata seperti apa Pak? Sekaligus closing statement. Saat ini jumlah wisatawan mancanegara itu terhadap perekonomian Bali sangat tinggi. Jadi secara umum itu baik. Hanya saja yang baik ini jangan sampai dirusak oleh beberapa oknum. Jadi sebenarnya dari total saat ini 1.450.000 wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, yang sudah dideportasikan hanya 132. Kalau di persen sebenarnya kecil, tapi kan sedikit ini kemudian kan viral sehingga membawa persepsi buruk bagi masyarakat secara keseluruhan terhadap Bali. Ini yang harus kami jaga. Jadi karena itu kami memperlakukan tindakan tegas ini untuk menyaring agar para wisatawan itu berlaku tertib dan disiplin di Bali. Karena itu seperti juga tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, surat edaran ini apa yang boleh dan apa yang dilarang selama berada di Bali itu akan dituangkan dalam satu lembar kertas dengan warna khusus, akan dimasukkan dalam paspornya ketika masuk ke proses imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sehingga dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan kalau dia melanggar akan ditindak tegas, sudah kami pastikan itu. Baik. Kami ingin agar pariwisata Bali ini betul-betul berkualitas. Baik, tentu harapan yang sama dari kita semua, Bali selalu menjadi destinasi wisata yang indah kembali pada kemudian awalnya ya, Bali yang tentram begitu. Terima kasih Pak Gubernur Bapak Iwayan Koster dan juga budayawan serta penulis Bapak Syong Kuta sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang.